Dan ngomong-ngomong soal hidup, dia juga bisa dihidupkan gitu dalam tanda kutip ya. Jadi tinggal dipencet aja bagian kepalanya. Nah, kayak gitu, gila. Dan satu lagi yang khas adalah kalau dia pakai combat mode. Jadi kalau kita pasangin combat mode-nya, dia jadi tambah kece dan menyeramkan kayak gini, coy. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Threezero DLX Bumblebee dari Transformer The Last Knight. Jadi kali ini gue bakalan unboxing dan juga review karakter favorit kedua gue dari Transformer setelah Optimus Prime, yaitu Bumblebee. Gue yakin juga mungkin diantara kalian juga sama kayak gue, karakter favorit pertamanya di Transformers itu Optimus Prime, yang kedua Bumblebee. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Dan kali ini kita bakalan melihat versi Bumblebee dalam bentuk mainan. Ini adalah keluaran Threezero dan ini menjadi kedua kalinya gua bakalan unboxing dan juga review mainan Threezero Transformers. Setelah dulu gua pernah juga unboxing dan review Transformers versi Megatron dari Threezero ya, yang ukurannya gede banget seperti punya saya. Jadi kali ini kita bakalan ketemu sama salah satu anggota Autobots ya. Dan buat kalian yang nggak tahu Bumblebee itu siapa, norak lo semua. Makanya nonton TV, jangan nonton bokep. Nggak apa-apa. Gue bakalan jelasin sedikit soal Bumblebee ini ya. Jadi Bumblebee ini adalah Autobots warna kuning. Udah gitu aja. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja ketemu sama Bumblebee-nya, langsung aja kita bahas. Mulai dari box yang kira-kira seperti ini. Sejujur-jujurnya ya, gue ngeliat box ini udah kayak ngeliat box third party gitu loh. Karena sepintas ya, kelihatannya norak sih di mata gue ya. Kayak terlalu rame di mata gue gitu loh. Jadi kalau misalnya gue nggak tahu ini keluaran Threezero, mungkin gue ngiranya ini barang KW ataupun third party kali ya. Karena beneran sih, gue jujur aja kurang suka sama desain boxnya. Tapi nggak apa-apa, karena kita bukan reviewer packaging ya, tapi kita reviewer mainan. Jadi don't judge a book by its cover. Kita lihat tampak depannya kira-kira seperti ini. Di sini ada Bumblebee-nya yang lagi mejeng kayak gini ya, dan ada tulisan DLX juga di bagian atasnya. Dan tentunya ada tulisan Transformers Autobot Bumblebee Transformer The Last Knight. Dan di ujung-ujung ada logo Threezero dan juga logo Transformers Authentic. Tampak samping-sampingnya kira-kira seperti ini. Samping-sampingnya sama aja ya, cuma ada tulisan Transformers The Last Knight, Bumblebee DLX Collectible Figure, dan juga ada hologram Threezero yang menandakan kalau mainan ini ori guys. Tampak atasnya kira-kira seperti ini, cuma ada tulisan DLX Transformers The Last Knight Bumblebee. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ya sama aja kayak yang lain ya, ada tulisan Transformers DLX Threezero dan juga ada si Bumblebee yang lagi mejeng-mejeng keren gini. Dan kalau kalian bisa lihat juga di sini dia juga udah combat mode gitu, helmnya tertutup gitu ya. Jadi sepertinya mainan ini juga menawarkan dua variasi, yaitu yang combat mode dan juga yang biasa mode. Dan di sini juga ada logo Hasbro yang menandakan kalau ini emang license by Hasbro ya. Dan tampak bawahnya cuma ada tulisan yang kalian juga bakalan baca kalau kalian beli. Jadi kira-kira seperti itu box dari Bumblebee The Last Knight dari Threezero ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dia sama-sama. Dan by the way, sebelum kita mulai unboxing, gue pengen ngucapin thank you dulu untuk Victory Toys yang sudah mengirimkan gue Bumblebee 1 ini ya. Kalian bisa cek Instagram mereka di sini, tinggal di follow aja untuk lihat mainan-mainan keren lainnya. Dan tinggal diborong aja semua katalog mainan-mainan keren dari mereka. Jadi sekali lagi thank you Victory Toys. Jadi sekarang seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Bentar. Kunai gue di mana ya? Lu lihat kunai gue nggak? Bukannya kemarin di subscriber abang bang, di Ramzi. Oh, subscriber gue namanya Ramzi? Iya, Ramzi. Ramzi, balikin kunai gua. Hah? Di celana lu? Wah, yang bener aja lu, Ji. Kebiasaan lu ya. Ji, kok lembek, Ji? Salah bang. Oh, salah? Nah, ini dia nih kunainya. Bau punya lu, Ramji, buset dah. Oke, nggak apa-apa, walaupun bau, kita lanjut aja. Sekarang langsung saja kita slebewin. 1, 2, dan 3. Slebew! Dan sekarang saatnya kita buki. Alright. Jadi ini dia. Dan by the way, sebelum dibuka ternyata di sini ada velcro-nya gitu ya. Nah, look at that. Jadi sekarang langsung saja kita keluarkan dari kandangnya. 1, 2, dan 3. Look at him. Kita buka blister yang atasnya ya guys ya. Nah, ini dia Bumblebee-nya. Dan langsung saja gua keluarkan. Alright. Oke. Oh my god. Bentar. Ini semacam ada yang copot ya. Di
Di bagian bannya udah copot gini nih. Jadi bentar gue pasang dulu, semoga bisa ya. Bentar kita coba lagi. Nah, oke, ternyata bisa ya guys ya. Dan ini dia Bumblebee-nya. Gimana menurut kalian? Keren banget nggak Bumblebee satu ini? Karena first impression di gue pribadi, ini tuh berat loh. Dan kalau dipegang dingin. Jadi 3-0 ini memang bahan utamanya die-cast metal ya. Makanya dia berat dan juga dingin juga tuh. Dengerin tuh suaranya tuh. Nih kalian dengerin ya. Tuh, bukan suara plastik kan, tapi kayak suara besi gitu loh. Jadi itu yang bikin first impressionnya bagus di gua ya. Karena emang bahannya nggak kaleng-kaleng. Walaupun tadi gua udah roasting dikit dari packagingnya ya. Tapi sekali lagi, don't judge a book by its cover guys. Dan selain mendapatkan Bumblebee yang ganteng satu ini, kita juga mendapatkan banyak aksesoris lainnya kayak gini. Mulai dari spare tangannya, ada yang ngebuka, tangan nyantai, dan juga buat megang batang maksudnya buat megang batang senjata atau hammernya. Tentunya kita juga dapat hammer dan juga pengaitnya seperti ini, sehingga bisa dipegang di tangannya ataupun disangkutin di bagian belakangnya Bumblebee. Next ya kita dapat spare tangannya yang lagi combat mode, dan cara masangnya mudah sekali, tinggal dicelupin aja kayak gini. Kita dapat juga penutup helmnya buat combat mode yang tinggal dipasang aja seperti ini. Dan terakhir kita mendapatkan stand base-nya Bumblebee yang overall cuma warna hitam aja seperti ini, cuma ada tulisan 3-0 Transformers The Last Knight Bumblebee. Dan menariknya mereka juga artikulatif ya. Jadi kalian bisa geser-geser kayak gini. Kita juga mendapatkan pintunya Bumblebee yang fungsinya sebagai aksen sayap di Bumblebee-nya. Jadi itu dia semua item yang kau. Jadi itu dia tadi unboxing dan juga first impression dari Bumblebee 3-0 ini ya. Dan sekarang untuk lihat plus minusnya, langsung aja kita ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Bumblebee The Last Knight by 3-0. Dan kita langsung fokus ke mukanya yang kira-kira seperti ini ya. Benar-benar mirip banget sama Bumblebee di filmnya. Dan yang gue suka adalah ini di bagian catnya, dia nggak bener-bener mulus. Jadi kayak ada detail-detail lecet dan juga kotor-kotor gitu ya. Menandakan kalau dia emang battle damage. Jadi bukan gue yang rusakin ya kampret. Dan buat gue itu penting banget sih buat menambah kenaturalan dari mainan satu ini. Karena jujur aja bakalan aneh banget kalau dia bener-bener mulus. Jadi kayak kurang kelihatan hidup gitu loh. Dan ngomong-ngomong soal hidup, dia juga bisa dihidupkan gitu dalam tanda kutip ya. Jadi tinggal dipencet aja bagian kepalanya. Nah, kayak gitu. Gila. Ini entah kenapa kalau di kamera dia tuh kayak warnanya biru banget gitu ya. Padahal kalau kalian lihat langsung, dia itu kayak semacam agak hijau-hijau gitu. Dan itu udah persis banget sama di filmnya. Jadi mantep banget sih. Dan menariknya lagi, kupingnya pun bisa kita munculkan kayak gini. Nah, jadi makin kelihatan khasnya Bumblebee ya. Dan satu lagi yang khas adalah kalau dia pakai combat mode. Jadi kalau kita pasangin combat mode-nya, dia jadi tambah kece dan menyeramkan kayak gini coy. Dan sama ya, kalau kalian perhatiin dia juga ada detail-detail weatheringnya gitu. Jadi kelihatan natural banget battle damage-nya. Dan buat yang nanya dia pakai baterai apa buat nyalain matanya, kalian butuh 2 biji LR44 buat nyalain dia. Nah, badannya sendiri kira-kira seperti ini. Bener-bener detailnya amazing banget ya. Semuanya bener-bener kompleks dan juga detail-detail weatheringnya lagi-lagi bener-bener natural banget. Catnya pun kelihatan bagus juga. Karena apa? Karena emang bahannya ini beneran die-cast coy. Jadi ini kalau dipegang tuh dingin-dingin gimana gitu. Dan kalian bisa lihat ini walaupun kecil sekujur tubuhnya, mekanismenya bener-bener kelihatan kayak gini ya. Walaupun bohong-bohongan, tapi ini gila banget sih detailnya sih. Sculptingannya walaupun kecil-kecil gini, semuanya rapih parah. Bannya ini juga menarik banget. Dia itu kayak ban beneran ya. Jadi dia tuh kayak kotor gitu, bisa muter kayak gini, ada velgnya juga. Dan bahan bannya ini dari plastik gitu, cuma ini convincing banget kayak ban beneran sih. Dan mantapnya juga dia juga bisa diartikulasiin kayak gini. Sekilas yang gue suka adalah detail-detail weatheringnya yang kayak ada di sini, terus di bagian sini juga semuanya tuh ada sebenarnya. Nggak cuma lecet-lecet doang ya, tapi detail-detail kayak kotor-kotor gitu loh. Dan di sini juga kalian bisa lihat ada logo Camaro-nya ya. Karena emang Bumblebee ini harusnya bisa berubah jadi Chevrolet Camaro. Cuma at least emang mereka fokus banget bikin di detailnya, proporsinya, catnya, semuanya bener-bener dibikin dengan sangat amat niat dari mereka sih. Tapi emang udah seharusnya ya. Karena seenggaknya kalau nggak bisa berubah, mereka harus bikin yang sedetail ini. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan juga. Itu kayak bare minimumnya ya. Ya emang lu harus gitu karena lu nggak bisa berubah. Dan menurut gue mereka udah menyelesaikan PR-nya dengan sangat amat mantap sih. Nah, sekarang kita melipir ke bawah dan mulai dari titiknya Bumblebee dulu. Yang kalau gue lihat-lihat kayaknya titiknya Bumblebee ini nggak banyak berubah dari Transformers pertama ya. Gue inget banget scene dia di Transformers pertama yang lagi kencing itu loh. Dan kayaknya nggak banyak berubah sih ya, gini-gini aja titiknya Bumblebee gitu loh. Dan lagi-lagi gue amazed banget sama detail-detail yang dibikin sama 3-0 ya. Karena makin ke bawah makin
makin riwah lagi nih kelihatannya nih. Buset. Kalian bisa lihat betapa indahnya mereka ini semuanya terintegrasi menjadi satu bagian kayak gini ya. Jadi mulai dari bagian-bagian kuningnya sampai ke bagian-bagian mesinnya kayak gini, mereka semua terintegrasi dengan sangat amat baik. Kakinya pun juga sama, ini riwah banget, gila kelihatannya, buset. Tapi menurut gua Trizero udah mentranslate ini dengan sangat amat baik seperti ini ya guys ya. Jadi kayaknya kalau gue bahas detail-detail semuanya nggak bakalan habis sampai kiamat. Karena emang too many details in one figure. Ini bener-bener kompleks banget secara keseluruhan sih. Dan yang gue suka lagi adalah beberapa part itu juga artikulatif ya. Kayak misalnya di bagian atas dadanya kayak gini, di bagian kakinya, di bagian pantatnya, bahkan kalau kalian pasang sayapnya ya, mereka ini juga artikulatif. Jadi bisa dipepetin kayak gini ataupun dibuka juga kayak gitu. Walaupun tetap ada minusnya sih part-part yang bisa gerak kayak gini ya. Minusnya adalah dia jadi gampang copot, misalnya bagian kaki kayak gini nih. Nah, tapi at least mereka ini cuma copot doang, kendalanya bukan patah ya. Karena bahannya juga sangat amat kokoh tentunya. Jadi harusnya bukan jadi masalah yang besar sih. Jadi itu detailnya dari Bumblebee ini. Dan sekarang seperti biasa kita bakalan bahas artikulasinya. Bisa gerak kayak gimana coba robot kayak gini? Kepalanya bisa muter full. Oke, sebenarnya bisa karena emang dia pakai ball joint gitu. Cuma emang harus hati-hati nih. Soalnya gampang copot juga ternyata. Bisa tengleng-tengleng kayak gini aja nih. Dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Ini gue suka ya karena lehernya juga cukup membantu ternyata. Bahunya bisa diangkat sejauh ini dan dirapetin lagi. Bisa muter-muter full juga kayak gini, ketahan sama bannya. Cuma harusnya bisa ya karena emang dia intinya bisa ya, cuma hati-hati aja karena banyak part yang copot. Yang tadi gue bilang ya, di situ tuh minusnya tuh. Sikunya bisa ditekuk sejauh ini dan lurusin lagi. Ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah Bumblebee ini bisa bernyanyi, bisa bergoyang, bisa. Jadi ternyata dia bisa bergoyang dan bernyanyi kayak gitu ya. Karena emang diafragmanya bisa diputer-puter sedikit kayak gini. Pinggangnya pun juga bisa kayak gitu. Titiknya shining. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini, buset jauh banget. Dan juga ke belakang sejauh itu. Oke, sabar. Emang si kampret ini gampang copot, sabar. Dengkulnya cuma bisa sejauh ini aja dan dilurusin lagi. Kejepit tanganku, kejepit. Kakinya bisa diputer-puter sedikit kayak gini. Bisa ke depan belakang kayak gitu. Jadi kakinya pun juga bisa digerakin kayak gini. Sayangnya dia nggak bisa pivot ya. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Bumblebee bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Secara keseluruhan ini adalah figur yang super duper kompleks banget semua detail-detailnya. Bagian favorit gue adalah cat-catnya yang bener-bener natural banget, kelihatan banget weathering-weatheringnya, dan juga detail-detail rumitnya Bumblebee yang lainnya kayak gini. Jadi menurut gue Trizero udah menuntaskan PR mereka sih untuk bikin detail yang super gila banget, proporsi yang super bagus, dan juga highly articulated. Jadi walaupun gak bisa berubah, seenggaknya PR-PR yang tadi gue sebut semuanya udah tuntas. Cuma ada PR-PR lainnya nih, yaitu banyak sekali bagian yang gampang copot seperti yang tadi gua udah coba ya. Jadi mainan ini terkesan ringkih padahal bahannya super bagus loh. Jadi mungkin masalah dia gampang copot kayak gini bisa jadi PR selanjutnya untuk Trizero sih. Tapi di luar itu semuanya udah aman dan semoga aja kalau bisa nextnya bisa berubah juga ya. Jadi itu detail berdekat dari Bumblebee ini. Dan sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah, dengan tinggi kurang lebih 23 cm, ini dia perbandingan Bumblebee kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Spider-Man, Hot Toys Captain America, Hot Toys Classic Iron Man, Trizero Saitama, dan terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Ini sebenarnya Trizero jualnya di angka 169 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 juta. Cuma karena emang ini udah habis di mana-mana ya, bahkan yang ngirimin gua ini Victory Toys pun juga mengklaim kalau mereka udah sold out juga. PO-nya udah habis dibabat. Jadi ini sekarang di Indonesia sendiri harganya mulai dari 3 jutaan bahkan hampir ke 5 juta. Tapi gila sih yang jual 5 juta sih, menurut gua itu keterlaluan ya. Jadi better kalau kalian tetap nyari, mending nyari yang 3 jutaan aja.
Dan dengan harga $169 itu, menurut gua emang Threezero itu fokusin banget ke arah detailnya, artikulasinya, materialnya, proporsinya, semuanya dapet banget. Dan again, ini adalah Transformers yang nggak bisa berubah ya. Jadi udah pasti mereka menonjolkan di hal-hal yang udah gue sebutin tadi untuk menambal ketidakmampuan mereka untuk transforming. Tapi buat gue pribadi, Transformers itu esensinya adalah transform kan. Jadi kayak agak sayang aja gitu kalau Transformers nggak bisa berubah gini. Jadi harapan gue sih semoga Threezero nextnya juga bisa bikin Transformers yang bisa transform ya. Jadi nggak kalah sama Takara Tomy ataupun third party Transformers lainnya. Walaupun emang secara proporsi, detail, dan juga material menurut gue mereka yang terbaik sih. Cuma ini harapan gue aja, besar banget harapan gue supaya mereka bisa juga bikin Transformers yang bisa fully transform. Tapi menurut kalian sendiri gimana? Ini worth it nggak dijual dengan harga pasaran 3 jutaan di Indonesia? Silahkan taruh pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga buat kalian yang pengen beli, maaf banget kagak ada linknya ya. Ini udah langka banget, swear dah. Tapi kalian bisa cek juga mainan lainnya di Victory Toys, karena mereka juga jual banyak mainan keren-keren lainnya ya. Dan gue udah taruh linknya di bawah, jadi tinggal sikat link di bawah. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Udah lah. Kaget. Yang menandakan kalau mainan ini... Oh, ngomong apa sih? Dramaku. Aduh, nah, ini dia Bumblebee Night. Ngomong apa sih? Silahkan kalian komentar di bawah dan juga berantem di kolom komentar. Mainan adalah teman. Jadi Bumblebee ini adalah Autobots warna kuning. Udah gitu aja. Dan dia copot lagi aja. Dan kita bisa lihat apa itu lihat. Oke guys, kita lihat adonannya apakah sudah jadi atau belum. Allah ya Rahman.